وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. باب الماء. تعريف الماء هو سائل شفاف لطيف يتلون بلون الإناء يخلق الله الري عند تناوله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah serta kenikmatan, sehat dan kesempatan kita untuk bisa menambah-nambah amal kita untuk bekal kita di negeri akhir nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dulu, sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Kanzul Khairat rahimakumullah, meneruskan pengajian kita tentang fikih. Kita mengaji kitab Taqriratus Sadidah sampai kepada babul ma', tentang menjelaskan tentang air. Ta'riful ma', adapun definisi daripada air itu adalah huwa sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilawnil ina yakhluqullahu ar-rayya 'inda tanawulihi, yaitu air adalah cairan yang jernih dan lembut yang berwarna sesuai dengan tempatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan rasa segar saat kita meneguknya. Nah, itu nyaman air ya Allah. Kemudian aqsamul miyah min haitsu mahilluha wa asluha sab'ah. Pembagian air itu ditinjau dari sumber dan tempatnya. Jadi air menjadi 7. Nah, jadi air tadi dibagi menjadi 7 macam. Ada 3 yang berasal dari langit, yaitu air hujan, salju, dan embun. Nah, 3 macam ini berasal dari langit, turun dari langit. Air hujan, salju, dan embun. Ini hujan tadi adalah rintik-rintik, alhamdulillah. Mungkin kada beberapa lama lagi akan turun hujan insyaallah. Nah, kasihan orang abut, kekaringan, sumur macam-macam ya Allah. Nah, itu pang kitanya bilanya karing abut, munnya hujan banjir abut juga. Nah, salaba abut. Nah, ya mudah-mudahan semuanya itu menjadi manfaat. Jadi 3 macam yang bersumber dari langit, ada datangnya dari langit, yaitu air hujan, salju, dan embun. Dan ada 4 yang dari bumi, berasal dari tanah, yaitu air laut, sumur, air sungai, dan sumber. Salasatun minas sama' wa hiya miyahul matar was salji wal barad. Wa arba'atun minal ardi wa hiya miyahul bahri wal bi'ri wan nahri wal 'ain. Wa afdalul miyahi nazamuha ba'duhum faqala wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanaili misra thumma baqil anhari. Nah, adapun tingkatan keutamaan air, ada macam-macam air lah. Tingkatan keutamaannya dinazamkan sebagian ulama sebagai berikut. Air yang paling utama, paling afdal air adalah air yang keluar dari jari jemari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi air yang keluar dari tangan Nabi, jari jemari Nabi yang mulia itu adalah air yang paling afdal. Tidak ada air yang paling mulia, paling afdal di permukaan bumi ini selain daripada air yang keluar terpancar daripada jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka sangat membutuhkan air untuk mandi, untuk wudu dan sebagainya, sana kemari mencari banyu ngalih, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka semua, lalu terbitlah, terpancarlah air dari jari jemari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga semua sahabat-sahabat itu kebagian semua, yang minum, mandi dan sebagainya. Itu Masya Allah luar biasa. Itu yang paling afdal. Kemudian yang nomor 2, air Zam-Zam. Nah, itu yang pertama tadi air yang keluar dari jari jemari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air yang afdal kedua urutannya adalah air Zam-Zam. Kemudian air Telaga Kautsar. Kemudian air dari Sungai Nil. Di mana Sungai Nil? Di Mesir lah. Kemudian summa baqil anhari. Nah, setelah Sungai Nil, selanjutnya sungai-sungai yang lain. Nah, itu urutan-urutan yang paling afdal. Aqsamul miyahi min haitsul hukmi al-awwalu at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi wa summa at-tahur wal mutlaq. Nah, kemudian pembagian air pulang ditinjau dari hukumnya. Pertama itu air yang suci lagi mensucikan. Nah, air yang suci lagi mensucikan ini disebut dengan air tahur atau ma'ul mutlaq, air mutlak. Nah, yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang tidak disertai dengan nama-nama, yang tidak disertai dengan nama sama sekali menurut pakar uruf. Uruf itu artinya tradisi, dan pakar lisan bahasa yang telah mengetahui keadaan air tersebut, sehingga cukup menyebutnya dengan air saja tanpa disertai nama lain. Begitu pula air yang disertai nama yang tidak mengikat. Akan tetapi nama tersebut akan hilang dengan berpindahnya air dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti air sumur dan air laut. Maka hukum air ini sah untuk digunakan untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi dan menghilangkan najis. Berbeda dengan air yang memiliki nama yang mengikat. Nah, seperti air mawar, ma'ul wardi. Nah, itu air mawar. Itu kada sah digunakan untuk taharah, bersuci, mandi wajib dan menghilangkan najis. Air kopi dikumpulkan misalnya, sampai seember. Nah, diuduakan kada sah, dimandiakan maginya. Kopi sudah ganti ngaran. Anggur sama aja, kalau misalnya sampai seember anggur diperas, nah maka tidak dapat disebut dengan air mutlak, berubah sudah namanya. Apalagi misalnya selain itu kopi, teh, setruk, air kelapa dan sebagainya. Nah, itu lain ngarannya air nang mutlak. Nah, itu air nang sudah lain ngarannya. Aqsamul ma'il mutlaq min haitsul karahah yanqasimu ila qismain. Kemudian air mutlak ditinjau dari hukum makruh menggunakannya. Nah, kalau makruh digunakan itu terbahagi penggunaannya kepada dua. Yang pertama,
Air mutlak tadi ditinjau dari hukum makruh dan tidaknya dalam penggunaannya terbagi kepada dua. Yang pertama tidak makruh menggunakannya, yang kedua makruh digunakan. Nah, yang kedua ini terbagi menjadi 4 kolam. Yang makruh dipakai digunakan untuk mandi, untuk membersihi najis, dan untuk wudu. Nah, yang pertama ma'ul musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari, air yang dijamur. Nah, ada lagi orang biasanya menjamur banyu, dibuati macam-macam besi, tembaga atau apa misalnya itu diulah tetambah kesan dimandiakan, ya banyunya kesan tetambah. Nah, itu macam-macam lah. Al-ma'ul musyammas li khaufil baras. Nah, kenapa dihukumi makruh? Karena khawatir air yang terjemur panas matahari itu bisa menimbulkan penyakit. Yaitu penyakit baras namanya. Kemudian yang kedua, air yang terlalu panas. Karena dapat mencegah untuk menyempurnakan bersuci sebab terlalu panas. Timbul kadarata. Baudu misalnya banyu yang panas tadi kadarata, sehingga ada bagian-bagian wudu, tempat wudu tadi yang belum tersentuh terkena air, maka akhirnya wudunya tidak sah. Yang ketiga, air yang terlalu dingin makruh juga. Yang pertama tadi makruh yang terjemur matahari, kemudian air yang terlalu panas disebabkan yang lain daripada matahari, misalnya di jarang, air yang di jarang. Yang ketiga, air yang terlalu dingin. Terlalu dingin sebagaimana alasan air yang terlalu panas. Begitu juga ya Allah, kalau banyu terlalu dingin maka dikhawatirkan tidak bisa menyempurnakan wudunya, tidak bisa menyempurnakan tempat wudu sehingga wudunya kada sah. Kemudian yang keempat, yang makruh, air daripada hasil ghasab. Air daripada hasil ghasab. Ghasab itu je kita kolehan kada bepadah, mencuntan. Nah, ini banyak orang kada bepadah, atau merampas banyu orang, atau maanu leding orang, saluran air leding orang, tapi kada bepadah. Nah, itu termasuk mengambil, merampas, atau bahasa kitanya maling aja lah, atau aliran listrik dan lain sebagainya, sama aja banyu. Nah, maka hukumnya makruh. Nah, kenapa jadi makruhnya? Sah aja wudunya, cuman gawiannya tadi haram hukumnya, sedangkan wudunya makruh. Gawiannya mengambil tadi haram, ya Allah lah, karena ampun orang. Wudunya sah dan dihukumi makruh. Nah, itu jadi macam-macam lah hukumnya tadi. Air nang ampun orang nang inya kada bepadah. Kemudian sebagian ulama pulang menambah air yang makruh digunakan, yaitu air yang diam, yang tidak mengalir, dan air sisa yang digunakan oleh babinian. Nah, dan tidak makruh menggunakan air musyammas untuk orang meninggal menurut Ibnu Hajar. Nah, kalau memandi orang mati, menurut Imam Ibnu Hajar tidak makruh banyu yang terkena panas matahari tadi. Jadi boleh aja buat pemandian ya, kalau memandi banyu orang yang meninggal tadi yang terjemur daripada panas matahari. Jadi menurut Ibnu Hajar, jadi menurut beliau tidak ada perbedaan antara orang hidup dan orang yang meninggal.
Oh kadinya bang lah, tidak makruh menggunakan air musammas untuk orang meninggal. Ini sebahagian daripada ulama. Tetapi menurut Ibnu Hajar makruh. Nah, alasan beliau memakruhkan karena tidak ada bedanya orang hidup dan orang mati itu biasanya sama. Orang mati, orang hidup. Jadi orang mati pun bisi perasaan juga sama, apalagi mantuk sakaratul maut, dicabut ruh tadi sakitnya luar biasa. Oleh karena itu memandi pun kita beradab sebagaimana memandi orang hidup, jadi pelan-pelan banyunya pulang nang ya nang jangan nang panas tadi, kalau mantuk nang menggurak dibandiakan misalnya. Nah, jadi orang nang meninggal ujar Ibnu Hajar sama dengan orang nang hidup. Kemudian air yang berada di wadah yang terbuat dari logam seperti besi, tembaga, timah dan lainnya itu makruh. Yang terjemur tadilah kecuali emas dan perak. Nah, jadi kalau ada wadah itu terdiri terbuat daripada emas atau perak, kemudian terjemur matahari panas, maka tidak makruh memakai air yang ada di dalam bejana atau wadah daripada emas dan perak. Jadi syarat kemudian kemakruhan air yang musammas tadilah digunakan pada musim panas. Nah, kalau kita menggunakan di musim dingin karena kita kedinginan, nah lalu kita panaskan, nah kita hangatakan, maka tidak makruh. Nah, kemudian syaratnya tadi syarat makruhnya air yang terjemur matahari tadi digunakan di badan. Nah, jadi kalau digunakan di badan seperti mandi dan wudu yang terjemur matahari tadi, maka hukumnya makruh. Nah, kalau di luar badan, misalnya mencuci pakaian, baju dan lain sebagainya, maka tidak makruh. Kemudian syarat yang ketujuh digunakan di daerah yang panas. Daerah yang panas seperti daerah Hijaz, Hadramaut dan lain sebagainya, pun daerah-daerah yang panas. Kemudian masih bisa menggunakan air yang lain. Kalau ada air yang lain, banyu yang lain yang kada terjemur tadi masih ada, nah lalu kita misalnya menggunakan air yang terjemur tadi, maka itu menjadi makruh. Kalau kada ada lagi darurat karenanya, maka hilang hukum makruh tadi. Kan ada makruh, kenapa banyu yang lain kada ada lagi? Nah, itu syarat daripada makruhnya tadi. Kemudian yang terakhir, tidak ada dugaan kuat akan adanya bahaya. Nah, kalau ada dugaan kuat, misalnya dokter mengatakan kalau dipakai ini banyu yang terjemur matahari ini maka akan menimbulkan penyakit, khususnya bagi kita yang sudah diponis oleh dokter, jangan sekali-kali menggunakan banyu atau yang sudah terjemur daripada panas matahari. Karena dugaan sudah kuat, maka hukum bersuci tadi menggunakan air yang terjemur itu menjadi haram. Nah, naik derajatnya asalnya makruh menjadi haram. Kenapa? Karena sudah dipadahkan kebibilanya makai banyu yang terjemur matahari ini penyakit ikam macam parah. Nah, maka kalau ini menggunakan maka hukumnya haram. Kemudian alasan hukum makruh air musammas. Nah, yang terjemur tadi. Ilat alasannya hukum makruh menggunakan air musammas itu adalah karat yang keluar dari wadah air itu yang bisa menyebabkan penyakit baros tadinya. Penyakit baros atau belang kita.
Itu alasannya ilat jadi dimakruhkan. Namun Imam An-Nawawi lebih memilih hukum menggunakan air yang musammas tadi tidak makruh. Imam Nawawi jadi kada apa-apa, kada makruh. Sebab dalil yang mendasari hukum makruh itu berstatus lemah. Lemah. Jadi pendapat ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nazam Safwatuz Zubat. والنجس الواقع قد غيره واختيار في مشمس لا يكره. Dan dipilih di dalam air musammas itu dihukumi tidak makruh menurut pendapat Imam An-Nawawi. Kemudian kedua, air yang suci namun tidak mensucikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sambungan. Kemudian kita membaca kitab Tuhfatul Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan barang siapa mendustakan orang mendustakan orang azan. Bang itu bahasa kita lah, bang azan. Siapa yang mendustakan orang yang azan seperti dikatanya oleh orang azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga akhirnya, maka katanya dusta engkau. Nah, jadi mendustakan orang yang azan maka hukumnya menjadi kafir. Allahu Akbar kan Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Dusta jadinya. Ya, sampai akhirnya asyhadu an la ilaha illallah, dusta juga jadinya. Nah, orang itu yang mendustakan apa yang dikata oleh orang yang azan, orang yang bang tadi, didustakannya, maka orang itu menjadi murtad, kafir. Dan barang siapa mengucap bismillahirrahmanirrahim atas meminum arak, dia saja yang kalau meminum arak atau yang lainnya yang memabukkan, nyambu umpamanya atau pil yang diharamkan. Nah, ketika itu dia berbismillah, bismillahirrahmanirrahim, minum arak ya Allah. Atau ketika akan berbuat zina, nah berbismillah juga. Ketika akan berbuat zina berbismillah. Atau meringankan nama Allah Ta'ala, maka orang itu menjadi murtad. Termasuk mencuri, merampok, membunuh dan sebagainya berbismillah. Kenapa? Karena meringankan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu menjadi murtad, sudah keluar daripada Islam. Dan barang siapa berkata tiada aku takut akan hari kiamat, dan sedikit-sedikit ada takutan hari kiamatnya. Nah, orang pada badannya takutan akan hari kiamat, takutan siksa kubur dan lain sebagainya, hari akhirat. Pokoknya sabarataan kita orang nabi iman pasti takut luar biasa. Nah, adanya kadang sedikit pun kada ada takutan hari kiamat itu. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari kiamat kegoncangannya luar biasa ya Allah. Hari itu orang nang betianan gugur apa nang ditianakannya teperanak, saking kaget, saking takutannya. Orang nang paratan menyusui dilimparakannya anaknya kada peduli lagi, saking takutnya. Dan ketika itu manusia seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, tetapi sebenarnya mereka tidak mabuk. Walakin 'adzaballahi syadid,
tetapi hari itu luar biasa, azab Allah Subhanahu wa taala sangat bersangatan. Duhur hari kiamat. Ada inya mengatakan tidak takut akan hari kiamat. Dengan meringan-ringankannya, maka orang itu menjadi murtad juga, kafir juga. Dan barang siapa berkata sekaping daripada apam umpamanya. Nah ini kenapa Sidin jadi menulis di dalam kitab Sidin ini? Karena di masa itu orang ada yang berucap semacam itu. Ada yang berucap sekaping daripada apam umpamanya terlebih baik daripada ilmu. Zaman Sidin, zaman Datuk Kelampaian, ada orang yang berucap seperti itu, sehingga dituliskan Sidin dalam kitab ini. Baik makan apam buahnya daripada apa, jadi duduk-duduk mengaji dan sebagainya. Barang siapa mengatakan sekaping apam umpamanya terlebih baik daripada ilmu, maka yaitu jadi murtad juga, jadi kafir. Dan barang siapa menjawab perkataan orang yang berkata, aku pertaruhkan hartaku kepada Allah Ta'ala dengan katanya, engkau pertaruhkan hartamu kepada yang tiada mengikut akan pencuri. Mengikat lah. Apabila dicuri akan hartamu itu oleh pencuri, maka orang tadi jadi kafir juga. Dan barang siapa berkata, hai Tuhanku, tanyakan olehmu akan daku, maka engkau kehendaki padahal aku Islam atau kafir. Dalam nuskah catatan yang lain tertulis, hai Tuhanku, matikan olehmu akan daku, maka engkau kehendaki padahal aku Islam atau kafir, maka orang itu jadi kafir. Artinya sakahendak Allah Ta'ala aja mati akan ulun ni Islam kah kafir kah kada peduli. Nah, kata-kata semacam itu sudah mengeluarkan dia daripada Islam dan imannya, murtad, sudah kafir. Nah, sementara kita orang beriman, saban waktu, setiap saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ada ini berucap salah biar aja, artinya mati akan nabi iman ke Islam kan. Nah, kata-kata yang sedikit itu sudah mengeluarkan daripada iman dan Islamnya. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat yang luas, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamatkan kita dunia dan akhirat, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال اهل النار نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم استر عيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.